temanya foundation. Sederhana, foundation buat teman-teman yang bekerja di sipil, saudara ngerti itu ya. Saya kasih ada cor-coran di bawah, ya, sesuatu yang keras. Definisi fondasi itu adalah ini. Buat yang di sipil, saudara. Fondasi merupakan bagian dari struktur terbawah. Terbawah tuh. Fondasi menjadi salah satu bagian utama, bukan bagian utama, tapi salah satu bagian yang penting gitu ya dalam sebuah bangunan pada pada saat menopang keseluruhan beban. Keseluruhan beban dibangun di atas fondasi. Jadi dia penting gitu. Ada bagian yang penting lain, nanti kita bahas itu, tapi hari ini kita bahas fondasi itu. Fondasi nggak kelihatan ya saudara, nggak ada orang yang kadang-kadang banggain fondasinya. Wah, rumah saya bagus loh. Fondasinya lihat, nggak kelihatan fondasinya, yang kelihatan atasnya ya nggak. Fondasi nggak sesuatu yang kadang-kadang ditonjolkan di depan. Tapi penting banget, karena dia menanggung semua beban rumah itu. Terus, kalau saudara dengar di home, kita punya visi, ya nggak? Ini visi belum berubah dari kita establish gereja kita. Menjadi murid Kristus ini diulang-ulang di setiap minggu. Menjadi murid Kristus yang menyatakan terang kerajaan Allah melalui setiap aspek kehidupan kita, dimanapun Tuhan tempatkan. Ayatnya itu Matius 28 dan Yeremia 29. Tentu kita berbicara tentang misi Home Church. Misinya glow. Apa itu glow? God encounter. God encounter. Bidang ini fokus kepada supaya kita semua memberi kita sarana atau alat atau mensupport kita dalam perjumpaan kita dengan Allah, terutama di ibadah dan pelaksanaannya di bawah bidang ini. Kemudian ada bidang departemen life changing. Ya. Apa itu LCC kita? Mengalami perubahan hidup sesuai firman Tuhan. LCC, pelayanan kategorial ada di sini. Okay. Kemudian Departemen Outreach, apa itu? Biar buah-buah kehidupan kita juga dirasakan oleh orang lain. Ini misi. Okay. Dan mungkin saudara juga udah dengar value kita di home. Value-nya Diva. Discipleship, makanya saudara dan saya hari ini didorong untuk masuk kelompok kecil. Metodenya itu yang kita pakai itu discipleship-nya itu kelompok kecil. Diva, I-nya integrity. Apa itu? Setiap kita hidup berintegritas. Itu yang kita hidupi loh di sini. Makanya kita berharap apa yang kita omong sama yang kita lakukan sama. Katakan amin. Iya. Kalau nggak bisa ya nggak bisa. Kalau bakal telat yang ngomong kayaknya aku bakal telat. Jangan semua oke tapi telat. Ya, aku pasti support, enggak support. Ya ampun, enggak gitu. Apa adanya aja. Bukan ada apa-apanya. Oke, jangan kebalik. Yang ketiga family. Itu yang kita hidupi ya. Kita saling kenal satu sama lain. Kita saling mendoakan pergumulan saudara di dalam doa-doa kita. Kenapa? We are family. Ya. Waktu susah, waktu happy. Kadang ada orang merasa family itu waktu susah aja. Waktu susah curhat terus. Waktu susah selalu datang sama kita. Waktu happy hilang. Happy maupun susah harusnya family. Dan waktu happy kita juga secure gitu, sharing sama orang. Tahu nggak? Aku diberkati loh. Yes. Happy kita sharingnya. Kenapa? Orang yang kita sharing juga secure. Bukan orang yang ingin memanfaatkan orang lain, ya nggak? Waktu kita dengar orang diberkati, kita ikut happy. Bukan dalam hati kita, aku harus punya bagian dari tempat itu. Enggak gitu. Ya, ini family. Attitude. Makanya di tempat ini kita menjaga attitude dengan baik ya. Ya. Dalam ibadah, dalam hari-hari. Dalam ibadah kita sebisanya ya, saling menopang, saling bangun. Walaupun dalam keterbatasan tuh. WL salah nyanyi kita nggak, mukanya udah gitu. Saudara, dari WL tuh susah loh.
Ya, dia tuh ngelihat muka saudara nggak enjoy itu dia tertekan. Percayalah. Ya. Makanya saudara, wajah saudara itu harusnya memberkati, walaupun jadi jemaat. Happy gitu. Kenapa? WL agak happy juga. Kita saling membangun kok. Tapi dengar, ini nih. Visi, misi, nilai, dengar ya, bukan fondasi. Saya lagi nunjukin yang bukan fondasi. Hal di atas baik, karena hal-hal di atas menuntun kita menghidupi nilai-nilai yang unik dalam panggilan kita. Ya, itu yang menjadikan rumah ini kayak di luarnya ini loh. Rumah ini kayak gini ya karena tadi visinya menuju kemana, sesuatu yang kita hidupi. Home church ya kayak gitu, memang kita kayak gitu. Tapi dengar ya, ini bukan fondasi. Sampai emosi nih aku. So kalau kita mau lihat fondasi kita. Jadi apa fondasi kita? Kita lihat ini. Supaya kelihatan saya. Saya baca buat Bapak Ibu ya, teman-teman ya. Demikianlah firman Tuhan. Mazmur Bani Korah, suatu nyanyian. Jadi ini lagu, nyanyian. Ini lagu yang dinyanyikan either di saat orang masuk atau sudah di dalam. Jadi ini sebuah nyanyian ibadah gitu. Di gunung-gunung yang kudus ada kota yang dibangunnya. Tuhan lebih mencintai, menarik ini kata ini ya, lebih mencintai pintu-pintu gerbang Sion, Yerusalem, kota Allah ini maksudnya Yerusalem, daripada segala tempat kediaman Yakub. Hal-hal yang mulia dikatakannya tentang engkau, ya kota Allah, Yerusalem Sela. Aku menyebut Rahab dan Babel. Rahab itu melambangkan Mesir, Babel melambangkan Gentiles. Ya, Rahab dan Babel gitu. Di antara orang-orang yang mengenal aku. Jadi di Tuhan itu mengenali, apa bahasa Inggrisnya ya? Ya, pokoknya mengakui gitu keberadaan Rahab dan Babel di antara orang-orang yang mengenal aku. Bahkan Filistin, Tirus dan Ethiopia. Oke. Dan Tuhan katakan ini dilahirkan di sana. Oke, terus. Tetapi tentang Sion, tentang Yerusalem dikatakan seorang demi seorang dilahirkan di dalamnya. Jadi satu demi satu akan dilahirkan di Yerusalem. Dan Dia yang Maha Tinggi menegakkannya. Tuhan menghitung pada waktu mencatat bangsa-bangsa ini dilahirkan di sana. Sela. Ayat 7 terakhir. Dan orang menyanyi-nyanyi sambil menari beramai-ramai. Segala mata airku ada di dalammu. Ada hal yang unik di sini dengan Yerusalem, keadaan Yerusalem. Ya. Nah, saya ambil terjemahan bahasa King James Version di situ. Mazmur Bani Korah, suatu nyanyian di gunung-gunung yang kudus, ada kota yang dibangunnya. Kata kota yang dibangun menarik pakai bahasa Inggris. His foundation is in the holy mountains. Fondasinya ada di gunung yang kudus, gunungnya Tuhan. Jadi kalau orang Yahudi hari ini tahu bahwa gunung kudusnya itu gunung yang dimaksud itu menggambarkan Bukit Sion. Ya. Apa yang dimaksud dengan Yerusalem dalam perjanjian lama? Hal-hal penting apa yang ada di Yerusalem dalam perjanjian lama? Ini saudara, saya cepat ngomong sini. Kalau saudara ingat Melkisedek, raja imam yang maha tinggi, raja dan imam maha, dia memerintah melayani di Yerusalem. Itu awal-awal mulai orang lihat, ternyata Yerusalem mulai sesuatu yang penting. Abraham mempersembahkan Ishak di gunung Tuhan di sana. Makanya hari ini ada yang dipercayai mesbah tempat Ishak mau dikorbankan. Daud memerintah situ, menjadikannya ibu kota kerajaan bahkan. Di sana juga kemah Allah menemukan penggenapan dan ketetapannya dalam bait Allah yang dirancang Daud dan dibangun Salomo. Dan kalau ke sana lagi, selalu kita ke sini. Ya enggak? Paling tidak di temboknya.
Di sana institusi pengorbanan, penyembahan dan pelayanan imam ditetapkan selama berabad-abad. Ada ketetapan di Yerusalem. Tapi untuk saudara dan saya, ketetapannya nggak berhenti di perjanjian lama. Ternyata ketetapan ini menggambarkan juga tentang rencana Allah yang akan datang. Yesus mengenali, menghormati kota ini, serta mengikuti semua pesta dan ritual bait suci. Enggak terlalu banyak catatan Yerusalem, Tuhan Yesus ke Yerusalem, kecuali waktu dia kecil. Saudara ingat penyerahan anak, ya, sama kayak kita penyerahan anak di sini. Tuhan Yesus diserahkan di bait suci, kemudian menjelang kematiannya. Di luar itu semua ada di Galilea. Tuhan Yesus melayani di Galilea. Habis itu Tuhan Yesus ke Yerusalem sebelum kematian, mengikuti semua prosesi hari raya, kemudian dia mati untuk dosa-dosa kita, dikuburkan, bangkit dari kematian. Jadi kalau kita ke sana, saudara akan menemukan bahwa yang kita datangi paling tidak ada 2 tempat utama yang selalu didatangi. Galilea, tempat pelayanan Tuhan Yesus, sama Yerusalem, tempat hal-hal terakhir yang Tuhan Yesus mau lakukan. Semua perjalanannya, penyiksaannya, Golgota ada di sana. Ya. Gereja lahir pada hari Pentakosta. Itu janji Tuhan kan? Para rasul melayani penyebaran Injil. Dan Allah janji Tuhan akan mendirikan pusat pemerintahan nanti di Yerusalem. Yerusalem jadi hal yang penting. Ya. Dan kenapa saudara? Untuk kita jadi penting karena Yerusalem menggambarkan rencana Allah yang Tuhan mau kerjakan buat kita. Apa itu? Yesus mati untuk dosa-dosa kita, dikuburkan dan bangkit dari kematian. Itu artinya ayat-ayat tadi buat kita. Makanya saudara, saya mau bilang hari ini, pondasi kita adalah kasih Kristus yang telah menebus kita dari dosa. Itu pondasinya. Oh Pak, berarti fondasinya saya menyayangi Kristus ya? Bukan. Bukan kasih kita kepada Kristus. Bukan. Kasih kita terbatas. Kasih Kristus yang sudah menyelesaikannya buat kita. Itu pondasinya. Saudara, makanya lambang kita gitu ya. Saudara bisa mulai lambang itu? Logo kita, logo Home Church, yang di tengah salib. Saliblah yang karya Kristus, penembusan itulah yang menguasai kita, menguasai hati kita. Kenapa menguasai hati? Apa yang dirindukan hati, saudara akan lakukan. Dan kita akan membenarkan semua yang kita inginkan di hati, ya enggak? Bahkan sesuatu yang Tuhan gak mau pun kita nyari dasar untuk pembenarannya. Justru kalau kita beda, hati kita dikuasai Kristus. Justru apa yang kita gak mau dalam rumah ini dikuasai oleh Kristus. Kita mau berubah sesuai Kristus. Kita gak suka, kita pinginnya di rumah terus. Makanya rumahnya kepotong ya tuh ya, kalau saudara lihat ya. Kenapa? Karena kita pinginnya kita dipimpin Kristus justru keluar. Dipimpin Roh Kudus. Merpati lambangnya. Kita keluar. Memang home, tapi home-nya ini adalah house of mentoring dan equipping. Kita dimuridkan, diperlengkapi di sini. Di rumah. Tapi untuk apa? Untuk keluar saudara. Jangan di rumah terus. Buat saudara yang senangnya di rumah terus, ya nggak apa-apa, saya senang juga. Ya kan ketemu tuh di rumah, ya. Tapi sekali-kali coba lihat panggilanmu di luar sana juga. Anak yang udah dewasa melakukan panggilannya di luar juga. Memang dia dimentor dan dia equip di rumah, dan rumah bisa menjadi tempat pulangnya setiap waktu. Tapi kita harus mengerjakan sesuatu yang menjadi panggilan kita khusus. Bahkan pada waktunya saya percaya saudara akan buat rumah-rumah yang baru. Amin gak amin, harus amin. Karena itu kerinduan kita. Ini fondasi kita. Kasih Kristus
yang telah menebus kita dari dosa. Amin.